Halo Sobat Budaya, kali ini tim ekspedisi Kalayatra Silaswara akan mengunjungi beberapa situs rokat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gua Sentono, Gua Lanang dan Gua Wadon di Kompleks Ratu Boko, dan juga Gua Gong di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Kami sampai di situs Gua Sentono di sekitar pukul 9 pagi, dengan cuaca yang pagi itu sangat cerah. Suasana di sekitar situs Gua Sentono terasa sejuk dan rindang karena situs ini berada di wilayah perbukitan yang ditumbuhi vegetasi yang cukup lebat. Sewaktu menapakkan kaki di situs ini, kami sudah disambut oleh Bu Septi Indrawati selaku petugas dari BPK Wilayah 10. Setelah berkenalan, kami mulai melakukan persiapan sebelum melakukan survei. Tampak Bu Septi memberikan pengantar mengenai sejarah dan kondisi bentang lahan di sekitar situs, khususnya formasi geologis dari situs Gua Sentono. Yang kaprah hasilnya kan sebenarnya salah, tapi kemudian orang menyebut itu menjadi familiar, terus lebih terkenal pakai nama Breksi gitu ya. Dan mungkin kalau dari geologi sendiri, Breksi itu sudah mengacu pada jenis batuan yang lain gitu. Nah, kalau kita melihat batu yang ada di sini atau bukit yang ada di Berbah ini dan juga di Bropo sampai ke formasi hijau itu lebih ke tuh kasiran, mungkin plastik gitu ya, panggiran dan sekitarnya. Kemudian lava bantal ini kan juga menunjukkan kalau dulunya di dekat itu ada gunung berapi ya, gunung berapi ini masih turut. Karena kan itu lava bantal itu kan aliran lava yang kemudian langsung ketemu dengan air ya, air yang mengalir, jadi akhirnya langsung terbentuklah lembaran batu gitu ya, yang terhampar sepanjang aliran air. Situs Gua Sentono berada di Desa Jogortirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua ini memiliki 3 buah ruang yang dipahatkan pada dinding Bukit Cadas dan menghadap ke arah barat. Di dalam ruang terdapat lingga yoni yang dipahatkan menyatu dengan lantai gua dan beberapa pahatan relief. Relief di dinding utara ada Durga Mahisa Suramartini dan Mahakala. Relief di dinding selatan ada Agastya dan Nandiswara. Selanjutnya adalah ruang bagian tengah. Pada dinding gua, terdapat relief yang menggambarkan 3 tokoh. Tokoh pertama sedang duduk di atas lapik segi 4 dengan sikap tangan Dhamma Cakra Mudra. Tokoh di kanan dan kirinya duduk dengan sikap mudra. Ada lingga yoni di depan tokoh yang di tengah. Di depan sisi tengah gua, terdapat lubang segi 4 yang kemungkinan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air pada saat pemujaan lingga yoni. Terakhir, di ruang selatan, pada dinding timur, terdapat relief yang belum jadi, kemungkinan menggambarkan kura-kura. Pada tengah lantai gua, terdapat lubang segi 4 yang kemungkinan digunakan untuk menyimpan objek pemujaan. Dari sini, dapat dilihat fungsi gua sebagai gua pemujaan dengan latar belakang agama Hindu, pemuja Dewa Siwa. Terbukti dari keberadaan lingga yoni dan pahatan keluarga Siwa. Setelah berhasil mengumpulkan data dan dokumentasi dari situs Gua Sentono, kami langsung melakukan persiapan ke situs selanjutnya, yaitu Kompleks Ratu Boko. Kami memulai kegiatan survei di Kompleks Ratu Boko sekitar pukul 13 siang setelah istirahat makan siang dan melakukan persiapan survei di situs kedua ini.
kami langsung menuju ke situs Ratu Boko dengan berjalan kaki, karena lokasinya yang berada di puncak bukit dan mobil yang kami gunakan cukup besar, sehingga harus parkir sedikit jauh dari lokasi. Setelah sampai di puncak, kami tidak langsung ke lokasi. Kami terlebih dahulu mendatangi lokasi proyek ekskavasi yang berada di dekat kolam di situs Ratu Boko. Di sini, Bu Septi memberikan penjelasan mengenai proyek ekskavasi dan penjelasan mengenai bebatuan di sekitar situs dan Bukit Ratu Boko ini. Ini tuh, karena ini kan tubuhnya, terus ini mulai ke kaki kan, lebih keluar ini kan disebut sepatunya. Ya. Nanti kalau ke atas kan ada ornamen-ornamen kayak ini kan pelipit. Pelipit itu bisa dibagi bentuknya, itu yang ada patma, ada belah rotan, nah itu ada. Setelah itu, kami pun melanjutkan ke Gua Lanang. Gua Lanang dipahatkan langsung pada formasi batu padas dan menghadap ke arah selatan. Pada dinding belakang gua ada 2 buah relung. Di dinding kanan dan kirinya masing-masing 1 relung, dan tidak ditemukan relief apapun di gua ini. Selain itu, di kanan dan kiri pintu masuk gua terdapat semacam bak penampungan air. Di depan gua terdapat sebuah kolam penampungan air yang berukuran cukup besar. Kita lanjut ke Gua Wadon. Gua Wadon berada di teras bawah di sebelah selatan Gua Lanang. Sama seperti Gua Lanang, Gua Wadon juga dipahatkan langsung di batuan padas Bukit Boko dan menghadap selatan. Gua Wadon memiliki ruangan yang sedikit lebih sempit, dan di dinding belakang juga terdapat relung. Setelah mengumpulkan data dan mendapat dokumentasi yang cukup, kami diajak Bu Septi untuk mengitari kompleks Ratu Boko, khususnya untuk melihat bagaimana bentuk modifikasi lanskap Bukit Boko untuk menunjang kehidupan penghuninya di masa lalu. Lokasi berikutnya adalah lokasi yang diduga sebagai bekas pertirtaan. Situs kolam terbagi menjadi 2, yaitu kolam berbentuk kotak dan tanpa struktur dinding yang mengelilingi, serta kolam berbentuk lingkaran dengan dinding yang mengelilinginya. Tepat berada di sebelah timur situs petirtaan tadi, di lorong antara dinding dan teras yang lebih tinggi, dapat dilihat bentuk modifikasi batuan Bukit Ratu Boko. Dapat dilihat pada bagian bawah adalah batu asli yang menyusun Bukit Ratu Boko, dipangkas dan ditambah batu yang dibentuk sedemikian rupa untuk menahan tanah dari teras yang lebih tinggi. Kolam-kolam tadi juga dipahat langsung dari batu penyusun utama Bukit Ratu Boko. Kemudian kami diajak menuju ke situs miniatur candi yang berada di salah satu struktur pelataran. Selanjutnya, kami diajak melihat temuan-temuan lepas berupa batu pipih yang memiliki pahatan di bagian pinggirnya. Pahatan tersebut terdiri dari beberapa bentuk seperti burung, garuda, gajah, singa, merak, bunga, dan kuda. Lokasi terakhir adalah struktur tangga yang dipakai untuk menduga perubahan permukaan tanah di situs Ratu Boko. Diduga telah terjadi peninggian permukaan tanah dilihat dari perbedaan permukaan tanah pada tangga tersebut dengan lapisan tanah yang ada saat ini. Dari pemaparan Bu Septi, diduga proses tersebut terjadi pada saat situs tersebut masih dihuni dan dilakukan untuk keperluan tertentu. Setelah itu, kami kembali ke kantor unit situs Ratu Boko untuk persiapan pulang, dan sekaligus berpamitan dengan Bu Septi yang sudah menemani kami selama kegiatan ekspedisi Kalayatra Silaswara edisi Yogyakarta. Situs Gua Gong berada di Dukuh Kalitepus, Desa Kesawen, Kecamatan Pituruh, Purworejo. Gua ini berada di lereng bukit, dan untuk naik ke sana bisa menggunakan pahatan tangga yang terdapat di depan mulut gua.
Sedikit sejarah dari situs ini, karena masih merupakan bagian dari poros Kedu Prambanan, sehingga pertanggalan relatif situs ini disebut kemungkinan berasal dari abad 8 hingga 10 Masehi. Gua ini memiliki satu lorong utama yang menghubungkan pintu masuk dan ruang paling ujung gua. Di tengah lorong, terdapat sebuah ruangan yang melebar ke kiri dan ke kanan. Di dalam ruang paling ujung, terdapat lubang penampungan air berbentuk persegi panjang yang dibuat dengan cara memahat dinding secara langsung. Lubang berfungsi sebagai tempat menampung air dari cerat yoni. Yoni tersebut berbentuk sederhana, polos, tanpa hiasan dan terbuat dari batu andesit yang juga dipahatkan secara langsung dari batuan gua. Di dekat pintu masuk, terdapat lubang yang sekarang terisi oleh air. Perjalanan ekspedisi Kalayatra Singoswara di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi langkah awal untuk menelusuri lebih jauh jejak-jejak masa lalu yang tersebar di berbagai lanskap Nusantara. Pada episode-episode berikutnya, kami akan melanjutkan perjalanan ini ke situs lain dengan cerita, temuan, konteks arkeologis serta hal menarik.